Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdiel Elohim Mamba dari kelas 10 Mataram, UPT SMA Negeri 1 Kota Palopo. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu materi kimia yang sangat penting demi keberlanjutan bumi kita, yaitu kimia hijau atau istilahnya green chemistry. Banyak orang berpikir kimia itu musuh lingkungan, limbah cairan hitam, asap pabrik, atau ledakan. Tapi, kimia hijau justru sebaliknya. Ini adalah gerakan kebaikan dalam ilmu kimia. Secara sederhana, kimia hijau adalah pendekatan untuk merancang produk dan proses kimia yang mengurangi atau bahkan menghilangkan penggunaan bahan-bahan berbahaya. Jadi, tujuannya bukan cuma membersihkan limbah, tapi mencegah limbah itu muncul dari awal. Lalu, kenapa sih kita di kelas 10 harus belajar kimia hijau? Karena cara kita mengelola zat kimia saat ini akan menentukan apakah kita masih punya air bersih atau udara 20 tahun ke depan. Manfaatnya tentu sangat banyak bagi kita. Pertama, kesehatan. Dengan kimia hijau, kita mengurangi zat karsinogenik atau pemicu kanker di produk sehari-hari. Yang kedua, lingkungan. Kita bisa mencegah pemanasan global karena kimia hijau biasanya lebih hemat energi. Dan yang ketiga, ekonomi. Industri tidak perlu membuang-buang uang untuk mengelola limbah yang beracun karena dari awal limbahnya sudah tidak ada atau minimal. Jadi, ini adalah solusi, istilahnya solusi win-win untuk alam dan manusia. Nah, sekarang bagian intinya. Untuk menjalankan kimia hijau, ada 12 prinsip yang dirumuskan oleh Paul Anastas dan John Warner. Mari kita bahas satu persatu secara santai. Pertama adalah mencegah limbah atau prevention. Prinsip pertama menekankan bahwa kemampuan untuk mencegah terbentuknya limbah jauh lebih baik daripada harus mengolah atau membersihkan limbah setelah proses produksi selesai. Yang kedua, ada ekonomi atom atau atom ekonomi. Prinsip ini menuntut efisiensi maksimal. Artinya, semua bahan baku yang digunakan dalam proses kimia harus dikonversi semaksimal mungkin menjadi produk akhir sehingga hampir tidak ada atom yang terbuang. Yang ketiga, ada sintetis kimia yang kurang berbahaya. Dalam merancang reaksi, kita harus menggunakan dan menghasilkan zat dengan tingkat toksisitas yang rendah atau bahkan tidak ada sama sekali lagi bagi manusia dan lingkungan. Lalu yang keempat, merancang produk kimia yang lebih aman. Ilmuwan harus mampu menciptakan produk fungsional yang efektif, namun tetap meminimalkan sifat racun atau berbahaya dari produk tersebut. Kelima, pelarut dan alat bantu yang lebih aman. Penggunaan pelarut atau zat pemisah dalam reaksi kimia harus diminimalkan. Jika memang diperlukan, harus dipilih bahan yang tidak berbahaya, seperti air atau pelarut organik yang ramah lingkungan. Yang keenam, desain untuk efisiensi energi. Penggunaan energi harus diperhatikan karena berdampak pada ekonomi dan lingkungan. Reaksi kimia sebaiknya dilakukan pada suhu dan tekanan ruang untuk menghemat energi. Yang ketujuh, penggunaan bahan baku terbarukan. Kita harus beralih dari bahan baku fosil yang akan habis menuju bahan baku yang dapat diperbarui, seperti biomasa atau produk pertanian. Lalu yang kedelapan, ada mengurangi derivatif, langkah turunan. Langkah tambahan dalam proses kimia, seperti penggunaan gugus pelindung, harus dikurangi karena setiap langkah tambahan memerlukan reagen tambahan dan menghasilkan lebih banyak limbah. Yang kesembilan adalah penggunaan katalisis. Penggunaan katalisis jauh lebih unggul dibandingkan reagen stoikiometri. Katalisis dapat mempercepat reaksi dalam jumlah sedikit dan dapat digunakan berulang kali, sehingga meningkatkan efisiensi. Yang ke-10, desain untuk degradasi. Produk kimia harus dirancang sedemikian rupa sehingga setelah fungsinya selesai, produk tersebut dapat terurai menjadi bahan yang tidak berbahaya dan tidak bertahan lama di lingkungan.
analisis real time untuk pencegahan polusi. Dibutuhkan metodologi analisis yang memungkinkan pemantauan langsung selama proses berlangsung guna mencegah terbentuknya zat berbahaya secara tiba-tiba. Lalu, prinsip yang ke-12, kimia yang lebih aman untuk mencegah kecelakaan. Bahan-bahan dalam proses kimia harus dipilih dengan hati-hati untuk meminimalkan potensi kecelakaan kerja seperti ledakan, kebakaran, atau pelepasan zat kimia yang tidak terkontrol. Dari ke-12 prinsip tersebut, kita dapat melihat bahwa kimia hijau adalah solusi terpadu untuk industri modern. Sebagai contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bioplastik dari pati singkong atau deterjen yang mudah terurai adalah bukti nyata bahwa prinsip ini mulai diterapkan. Sebagai siswa, memahami prinsip ini adalah langkah awal bagi kita untuk menjadi bagian dari solusi di masa depan. Kita tidak hanya belajar kimia sebagai teori, tetapi sebagai alat untuk menjaga bumi agar tetap layak dihuni oleh generasi mendatang. Demikian penjelasan saya mengenai kimia hijau dan 12 prinsipnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat memotivasi kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan melalui ilmu kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Abdiel Elohim Amba, pamit undur diri. Terima kasih.